Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, jumpa lagi dengan saya Asep Hidayat CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional bersama fasilitator Bapak Ervin Relia Firly Rusti dan pengajar praktik Ibu Susi Susilarini. Mari kita simak bersama. Pemaparan ini saya mulai dengan perkataan Arthur auf der Heide terkait koneksi antar materi, yaitu, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Terdapat dua pertanyaan pemantik untuk memulai sesi pembelajaran kali ini. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan pertama tentang perubahan pengetahuan sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pemimpin pembelajaran perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kecerdasan emosional dan keterampilan sosial dalam mendukung keberhasilan belajar siswa. Pemimpin pembelajaran perlu memahami 5 domain kompetensi sosial dan emosional, KSE, yaitu, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin pembelajaran perlu mengetahui berbagai strategi dan pendekatan untuk mengintegrasikan PSE ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Kesimpulan kedua tentang perubahan keterampilan sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pemimpin perlu pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif yang menghargai keragaman dan inklusi, mampu mengadvokasi pentingnya PSE kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, memiliki keterampilan interpersonal yang kuat untuk membangun hubungan positif dengan siswa, guru, dan orang tua, mampu memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional secara efektif di kelas dan di seluruh sekolah. Kesimpulan ketiga tentang perubahan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pemimpin pembelajaran perlu memiliki mindset yang berfokus pada siswa dan mempercayai kemampuan semua siswa untuk belajar dan berkembang, berkomitmen untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dan penuh kasih sayang, peduli terhadap kesejahteraan siswa dan bersedia membantu mereka mengatasi tantangan sosial dan emosional, terbuka terhadap umpan balik dan bersedia belajar dari orang lain, memiliki komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan diri sebagai pemimpin pembelajaran dan memajukan PSE di sekolah mereka. Pertanyaan pemantik kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1. PSE menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional murid yang selaras dengan filosofi pendidikan berpusat pada murid yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara. PSE memandang murid sebagai individu yang utuh, dengan aspek kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik yang diusung oleh Ki Hadjar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan 1.2. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif yang kondusif bagi pengembangan sosial emosional murid. PSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, termasuk aspek sosial dan emosional. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan 1.3. Visi dan misi sekolah yang berpusat pada murid dan mengutamakan pengembangan karakter harus selaras dengan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. PSE dapat berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang positif dan penuh kasih sayang. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan 1.4. Pertama, PSE dan disiplin positif memiliki tujuan yang saling melengkapi di mana PSE bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid, seperti kesadaran diri, regulasi diri, empati, dan membangun hubungan, dan disiplin positif bertujuan untuk membangun budaya sekolah yang positif dan mendorong murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Kedua, PSE dan disiplin positif sama-sama berpusat pada murid. Ketiga, PSE dan disiplin positif berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan keadilan. Terakhir, keterkaitan antara modul 2.2 dengan 2.1.
Pertama, PSE dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, termasuk kebutuhan sosial dan emosional. PSE membantu guru memahami profil belajar murid dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Kedua, PSE dan pembelajaran berdiferensiasi sama-sama mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan sangat penting untuk keberhasilan dalam hidup. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan ini melalui berbagai aktivitas dan pengalaman belajar. Ketiga, baik PSE maupun pembelajaran berdiferensiasi mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang holistik dan berpusat pada murid. Keempat, guru dapat mengintegrasikan PSE ke dalam rencana pembelajaran berdiferensiasi mereka, di mana strategi PSE dapat digunakan untuk mendukung murid dalam mencapai tujuan belajar mereka dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Sebagai lanjutan dari pemaparan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu terdapat pertanyaan refleksi sebagai berikut. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3. Hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan Mau 2. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional (PSE) hanya tentang mengelola perilaku dan mengendalikan emosi murid. PSE tidak sepenting mata pelajaran akademik dalam hal pengembangan murid. Guru tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menerapkan PSE di kelas. Penerapan PSE akan menyita waktu belajar untuk mata pelajaran lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE bukan hanya tentang mengelola perilaku dan mengendalikan emosi, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi keberhasilan hidup murid. PSE sama pentingnya dengan mata pelajaran akademik dalam hal pengembangan karakter dan kesiapan murid untuk masa depan. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif yang kondusif bagi pengembangan PSE murid. Penerapan PSE tidak harus menyita waktu belajar untuk mata pelajaran lain, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aspek pembelajaran. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSI pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Pertama, integrasi pembelajaran sosial dan emosional, (SEL), dalam pembelajaran sehari-hari. 2. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 3. Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung di mana murid merasa nyaman untuk mengekspresikan diri. Kemudian berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat adalah pertama, membuat komunitas belajar profesional sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang PSE untuk mendukung satu sama lain dalam meningkatkan kompetensi PSE. 2. Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran PSE. 3. Saling mengamati dan memberi umpan balik tentang praktik pembelajaran PSE. 4. Mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional di bidang PSE. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi.